Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka lagi walaupun masih secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun pemahaman rekan-rekan mengenai materi yang akan diberikan pada tiap-tiap pertemuan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai akuntansi manufaktur. Sebelum ke pengertian akuntansi manufaktur, jenis perusahaan itu ada 3. Pertama ada perusahaan jasa, kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Apa sih yang membedakan dari ketiga perusahaan tersebut? Yang membedakannya yaitu dari jenis perdagangannya. Kita yang ambil contoh yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang khusus untuk melayani jasa-jasa. Jadi perusahaan yang hanya memberikan pelayanan jasa seperti keuangan, asuransi, kemudian jasa bis, jasa ojek online, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagang kemudian langsung dijual kembali. Contohnya apa? Contohnya kayak toko-toko, kemudian perusahaan kayak mall-mall yang hanya membeli barang kemudian langsung dijual kembali. Kemudian ada perusahaan manufaktur yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa sih perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola barang, perusahaan yang membeli barang kemudian diolah menjadi barang jadi. Setelah menjadi barang jadi lalu dijual kepada pihak konsumen. Nah, itu yang membedakan dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur bukan hanya menjual, tetapi perusahaan faktur membelinya, kemudian mengolahnya, lalu menjualnya. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan manufaktur. Pertama ada produsen bahan baku, di mana produsen bahan baku dengan perusahaan manufaktur itu saling membutuhkan. Perusahaan manufaktur membutuhkan produsen bahan baku untuk bahan baku yang akan diolah. Nah, produsen bahan baku juga membutuhkan perusahaan manufaktur sebagai usaha dari produsen bahan bakunya, yaitu menjual bahan baku ke perusahaan manufaktur. Kemudian antara perusahaan manufaktur dan perusahaan konsumen juga saling berkesinambungan, di mana konsumen ini membutuhkan perusahaan manufaktur, membutuhkan barang-barang yang diolahnya, kemudian perusahaan manufaktur membutuhkan konsumen yang akan membeli barang-barang yang telah diolahnya. Kemudian ada jenis persediaan manufaktur. Nah, yang pertama ada bahan baku. Persediaan bahan baku ini persediaan awal ketika kita membeli bahan-bahan baku, maka akun yang kita debit akun yang kita gunakan pada saat pertama kali membeli yaitu persediaan bahan baku. Kemudian ketika bahan baku ini sudah mau masuk ke departemen akan diolah, maka si bahan baku ini dikeluarkan, dikreditkan, dan akan masuk ke persediaan bahan baku dalam proses. Kemudian ketika di departemen sudah selesai dan sudah menjadi produk yang akan dijual, maka masuk ke akun persediaan barang jadi yang siap dijual. Nah, di sini ada karakteristik perusahaan manufaktur. Apa sih karakteristiknya? Yaitu perusahaan manufaktur membeli bahan baku atau raw materialis. Jadi pertama itu membeli bahan bakunya dulu. Nah, kemudian setelah dibeli nih bahan bakunya, mengolah bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik menjadi produk jadi. Jadi setelah dibeli nih bahan bakunya, kemudian diolah oleh siapa? Oleh tenaga kerja yang sudah ditentukan dengan biaya-biaya overhead pabrik lainnya yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku tersebut menjadi produk jadi atau finished good, dan menjual produk jadi tersebut ke pelanggan dan pembeli. Jadi setelah produk jadi
tersebut sudah dimasukkan ke persediaan produk jadi, maka produk tersebut siap untuk dipasarkan ke pelanggan dan pembeli. Nah, persediaan perusahaan manufaktur ada 3 jenisnya. Tadi sudah dikatakan, pertama persediaan bahan baku ketika awal membeli, kemudian persediaan produk dalam proses ketika produk tersebut masuk ke departemen-departemen yang ada. Misalkan untuk roti nih ada berapa departemen, nah itu masuk ke akun persediaan produk dalam proses. Kemudian ketika roti tersebut sudah jadi, masuk ke persediaan produk jadi. Kemudian selanjutnya ada jenis pengeluaran dalam perusahaan manufaktur. Pertama ada pengeluaran variabel dan tetap. Apa sih pengeluaran variabel? Nah, pengeluaran variabel ini biaya variabel besarnya bergantung pada output. Jadi biaya variabel ini tergantung pada outputnya. Apakah outputnya berapa? Misalkan 2000 pieces. Nah, si biaya variabel ini akan mengikuti bahwa pengeluarannya 2000 pieces, berapa biaya variabelnya. Apabila produksi barang semakin tinggi, maka biaya variabel akan mengalami peningkatan. Tadi sudah dikatakan ketika misalkan kita akan membuat roti sebanyak 2000 nih, maka pengeluarannya juga meningkat disesuaikan dengan misalkan untuk 2000 roti. Biaya variabel hanya akan diperlukan pada saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang akan dilaporkan. Jadi ini merupakan dasar banget nih untuk pengeluaran si biaya variabel ini. Bisa dikatakan contohnya itu seperti pembelian bahan baku, kan itu sesuai dengan unitnya ya, berapa unit maka berapa sih pengeluarannya. Kemudian ada pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan. Jadi meskipun volume produksinya meningkat, si pengeluaran biaya tetap ini akan tetap sekian. Misalkan contohnya itu biaya sewa pabrik. Segimanapun kita memaksimalkan untuk produksinya, tetap saja biaya sewa pabriknya sekian, sesuai dengan misalkan waktu yang ditentukannya untuk sewa 1 tahun sekali. Nah, pembayarannya juga 1 tahun sekali, tetap harganya segitu, kecuali untuk biaya sewa pabriknya meningkat. Kemudian ada pengeluaran produk dan pengeluaran periode. Nah, apa sih pengeluaran produk? Pengeluaran produk ini pengeluaran yang sifatnya melekat dengan produknya. Jadi yang terikat langsung dengan pembelian dan penjualan barang dagangan yang dikenal sebagai biaya produk. Nah, biaya produk ini terkait dengan pengadaan dan konversi bahan baku menjadi barang yang siap dijual atau barang jadi. Kemudian untuk pengeluaran periodenya gimana sih pengeluaran periode? Yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk produk tetapi memiliki periode tertentu, dikenal sebagai biaya periode. Jadi contohnya itu tadi biaya sewa pabrik. Nah, itu dikatakan sebagai pengeluaran periode. Kemudian ada kos langsung dan kos tidak langsung. Kos langsung itu yang berhubungan dengan produknya langsung, dan kos tidak langsung yang tidak berhubungan langsung dengan produknya. Contohnya apa sih? Pemasaran. Nah, kan tidak langsung berhubungan dengan proses produksinya, bisa dikatakan sebagai kos tidak langsung. Kemudian ada kos primer dan konversi. Kos primer ini contohnya kayak biaya bahan baku. Kos konversi gimana? Contohnya kayak biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, itu masuk ke kos konversi. Kemudian ada mohon maaf, ini yang tadi
Kemudian ada klasifikasi biaya manufaktur, biaya di perusahaan manufaktur. Pertama ada biaya produksi yang berhubungan dengan produksinya langsung, pembuatan bahan-bahannya. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional ini contohnya apa? Contohnya biaya listrik, biaya reparasi mesin, biaya lain-lain yang tidak masuk ke dalam biaya pokok dalam produksi. Kemudian ada klasifikasi biaya produksi. Pertama ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku contohnya apa? Kalau misalkan untuk pembuatan roti, biaya bahan bakunya contohnya terigu, telur, dan lain sebagainya. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya, biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksinya. Jadi orang yang mengolah rotinya itu disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini terbagi menjadi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikasi lain. Nah, biaya bahan penolong contohnya apa? Contohnya kita menggunakan oven menggunakan listrik. Nah, si listrik ini merupakan salah satu penolong dalam pembuatan roti, misalkan gitu. Kemudian tenaga kerja penolong itu seperti kita misalkan membutuhkan telur nih kurang untuk membuat roti, kita menyuruh orang untuk membeli telurnya. Nah, si orang tersebut kan harus dikasih ya sebagai jasa imbalan atas telah dibelikannya telur. Nah, itu merupakan tenaga kerja penolong untuk membantu si bahan baku. Kemudian ada biaya pabrikasi lain. Contohnya apa? Contohnya biaya reparasi si mesin nih. Contohnya si mesinnya mogok atau gimana harus direparasi. Nah, itu masuk ke biaya pabrikasi lain. Kemudian ada klasifikasi beban operasional. Pertama ada yang berhubungan dengan operasional pemasaran dan administrasi dan umum. Kalau pemasaran mungkin di luar produksi, bagaimana pengiklanannya, bagaimana promosinya, bagaimana penyebarannya agar dikenal oleh masyarakat. Nah, itu merupakan beban pemasaran. Kemudian untuk beban administrasi dan umum, contohnya gimana? Contohnya pegawai admin yang bekerja misalkan di pabrik roti. Nah, si orang tersebut melis nih siapa aja bahan apa aja yang dibutuhkan. Nah, kan harus dibayar nih atas jasanya gitu. Nah, itu masuk ke beban administrasi dan umum. Kemudian ada laporan harga pokok produksi. Apa sih? Yaitu laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam satu periode tertentu. Jadi laporan harga ini laporan tentang khusus biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk misalkan untuk membuat rotinya, berapa sih jumlahnya gitu. Nah, selanjutnya ada komponen kos produksi atau komponen yang termasuk dalam harga pokok produksi. Pertama ada biaya bahan baku langsung yang berhubungan, direct material cost, yaitu pengeluaran untuk memperoleh BBL, bahan baku langsung. Komponen utamanya itu proses produksi dan berkorelasi langsung secara profesional dengan produk jadi yang dihasilkan. Jadi langsung berhubungan dengan produk yang akan kita buat. Contohnya untuk membuat roti 300 kita membutuhkan bahan bakunya secara langsung berapa, misalkan terigu berapa kilo. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, pengeluaran untuk upah TKL, tenaga kerja langsung. Komponen utamanya dalam proses produksi berkorelasi langsung secara profesional dengan produk yang dihasilkan. Jadi misalkan
ada orang yang membuat roti, nah itu dikatakan sebagai tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan tenaga kerjanya. Komponennya berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, misalkan sistemnya borongan bukan gaji. Ketika dia dapat menghasilkan 300 roti, maka berapa gaji yang harus diberikan kepada si pengerja untuk membuat roti. Misalkan untuk satu rotinya 5.000, jadi 300 dikali 5.000 hasilnya berapa? Nah itu untuk tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya overhead pabrik atau overhead cost, pengeluaran untuk bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung, pengeluaran untuk fasilitas pendukung sepanjang terkait dengan proses produksi. Jadi apapun meskipun tidak berhubungan langsung dengan si produknya, tetapi termasuk ke dalam biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut, maka masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, di sini dikasih contoh-contohnya apa? Beban penyusutan mesin pabrik. Jadi ketika kita membeli suatu mesin, nah lama-kelamaan mesin itu akan usang. Maka dalam akuntansi diadakan beban penyusutan mesin pabrik, karena sedikit demi sedikit si mesin tersebut akan mengalami penurunan dalam proses produksinya. Selanjutnya ada persamaan matematika untuk kos produksi. Persamaannya gimana? Kos produksi sama dengan kos bahan baku langsung atau KBBL ditambah kos tenaga kerja langsung atau KTKL ditambah kos overhead pabrik atau KOP. KOP ini merupakan pengeluaran residual yang terdiri dari semua kos yang tidak memenuhi definisi KBBL dan KTKL. Jadi apapun pengeluaran yang berhubungan dengan pendapatan produk atau unit yang dihasilkan tetapi tidak masuk ke dalam kriteria bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, maka termasuk ke dalam cost overhead pabrik. Nah, ini contoh laporan harga pokok produksi PT Jaya Raya. Laporan harga pokok produksi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun sekian. Komponen-komponen yang terdiri dalam laporan harga pokok produksi itu apa aja? Yang terdirinya itu ada harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini terdiri dari persediaan awal. Misalkan ketika kita menggunakan barang yang awal yang sudah tersedia, kemudian ditambah pembeliannya berapa, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Karena misalkan untuk pembelian yang barusan yang ini ada sisanya berapa gitu. Jadi si persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, maka menghasilkan biaya bahan bakunya. Kemudian biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik menghasilkan biaya produksi dalam proses produksi untuk unit tersebut. Kemudian untuk biaya produksi ini akan ditambah dengan persediaan awal, barang dalam prosesnya berapa, akan menghasilkan persediaan total barang dalam proses. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhirnya berapa dan akan menghasilkan harga pokok produksi yang terjadi pada periode tersebut. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba ruginya itu ada penjualan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan, laba kotor, biaya operasional lainnya, dan akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Selanjutnya ada laporan perubahan laba ditahan. Ini sama aja dengan perusahaan jenis lain seperti perusahaan dagang lain, sama aja untuk perubahan laba ditahannya. Selanjutnya ada neraca juga sama dengan
laporan di perusahaan dagang. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas juga sama untuk perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Pastinya mencakup dengan saldo kas awalnya berapa, kemudian pengeluaran pemasukannya berapa, dan saldo akhir kasnya berapa. Nah, si saldo akhir kas ini di akhir periode harus sama dengan kas yang ada dalam laporan neraca. Nah, mungkin itu untuk pembahasan materi akuntansi manufaktur. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengikutinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa langsung chat ke saya atau bisa didiskusikan di grup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.